Aku pernah membaca sebuah novel karangan penulis Jepang mengenai seorang pramuniaga yang berhasil menjual serum penumbuh rambut, cat rambut, pelicin rambut, gunting rambut, dan pangkas rambut kepada pelukis berambut tipis. Katanya itu bisa mengatasi masalahnya. Si pelukis habiskan banyak uang, tetapi kepalanya tetap nyaris botak. Si penulis menggunakan sindiran untuk mengungkapkan penipuan yang akhir-akhir ini digunakan oleh pramuniaga bejat memperingatkan orang agar tak tertipu. Penipuan semacam ini sudah semakin parah, tetapi tak ada yang bisa memecahkan masalah ini. Iya. Dulu, aku seperti mereka. Aku akan berbohong dan menipu pelanggan demi uang. Aku semakin terjebak di dalamnya, tak bisa berhenti. Lalu, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan memahami beberapa kebenaran dengan membaca firman-Nya. Sudut pandangku berubah. Aku mulai menerapkan kebenaran dan bersikap jujur sesuai firman Tuhan. Hanya inilah cara untuk hidup terbuka dan memiliki keserupaan dengan manusia. Iya. Aku akan ceritakan pengalamanku. Bagus. Saat pertama kali membuka salon rambut, aku bersumpah untuk menjalankan bisnis dengan jujur. Aku pun melakukannya, tak pernah mencatut harga. Kulakukan yang terbaik untuk pelangganku, dan tarifku lebih murah ketimbang penata rambut lainnya. Namun setelah bersusah payah selama 1 tahun, pendapatanku setelah dipotong untuk membayar sewa, pajak usaha, biaya keperluan, biaya pemanas, dan sebagainya, hanya tersisa sekitar 2.000 yuan. Usahaku lebih banyak dibanding salon di sepanjang jalan itu, tetapi mereka menghasilkan lebih banyak uang. Aku tahu mereka menghasilkan uang sebagian besar dengan cara menipu para pelanggan, mengandalkan taktik standar demi keuntungan busuk mereka. Sejujurnya, terkadang aku ingin mengikuti mereka, tetapi aku tak merasa nyaman menghasilkan uang seperti itu. Seperti kata pepatah, miskin tapi berwibawa. Semiskin apapun, aku harus tetap menjaga integritasku. Benar. Aku sering memikirkannya, tapi aku putuskan tetap berbisnis sesuai nuraniku dan menjadi orang baik sekecil apapun pendapatanku. 3 tahun berlalu seperti ini. Dan penata rambut lain yang memulai bisnisnya bersamaan denganku telah membeli toko lebih besar. Beberapa orang bahkan sudah punya mobil. Tetapi keadaanku tetap sama seperti 3 tahun lalu. Suatu hari ayahku harus dibawa ke rumah sakit. Perawatannya bisa memakan biaya puluhan ribu yuan. Saat itu aku nyaris tak punya tabungan. Aku meminjam banyak uang tetapi hanya bisa membayar separuh biayanya. Memikirkan betapa besar utangku dan tak tahu kapan bisa melunasinya membuat batinku berkecamuk. Bagaimana kalau aku naikkan hargaku sedikit? Bagaimana kalau aku naikkan sedikit hargaku bagi pelanggan kaya? Saat aku dilanda kebingungan, seorang temanku berkata padaku, "Ini karena kau terlalu setia pada kehormatanmu. Keuntungan pemilik salon lain bisa mencapai puluhan ribu, tapi kau hanya menghasilkan beberapa ribu. Kau sangat keras kepala. Kalau ingin segera melunasi utangmu, kau harus lebih cerdas dalam berbisnis. Kau harus punya trik untuk menghasilkan lebih banyak uang." Setelah dia pergi, pemilik salon di seberang jalan datang dan mengejekku. "Kau pandai sekali mengelola salon ini. Bisnis dan reputasimu bagus, hanya saja kurang menguntungkan. Kau mau menjadi Bunda Teresa? Kalau aku sepiawai kau, pasti aku sudah kaya dari dulu. Kau ini terlalu jujur. Kau harus cerdas untuk mengelola bisnis. Tetapi kau malah membuat dirimu lelah dan tanpa hasil. Bukankah orang bilang, uang membuat dunia berputar, dan hanya orang bodoh yang menolak uang? Kau harus pikirkan itu." Malam itu, aku gelisah di atas ranjang, tidak bisa tidur. Perkataan mereka memang masuk akal. Aku berpikir begitu. Aku menjalankan bisnis dengan jujur. Lantas kapan aku akan dapat untung? Seperti kata mereka, uang bukan segalanya. Tetapi tanpa uang kau tidak berdaya. Uang 1 sen bisa menaklukkan pahlawan sekalipun. Lagi pula, ayahku sedang diopname di rumah sakit. Aku tak bisa menunda perawatannya. Demi perawatan ayah dan melunasi utangku, tak ada salahnya menerapkan beberapa taktik untuk meraih untung. Aku meyakinkan diriku seperti itu dan memutuskan untuk mulai mencobanya kepada pelanggan kaya. Keesokan harinya, seorang pelanggan datang meminta rambutnya dikeriting. Dia tampak sangat kaya dilihat dari penampilannya. Maka aku manfaatkan peluang itu untuk mendapatkan untung. Saat dia hendak membayar, aku langsung meminta 200 yuan kepadanya.
Sejujurnya, saat itu jantungku berdebar keras. Karena biasanya aku hanya memasang harga 120 yuan. Jadi saat menagih sebesar itu, aku penasaran apa dia akan menuduhku mencatut. Iya. Kalau dia bilang terlalu mahal, aku bisa turunkan harganya sedikit. Merasa bersalah, aku bahkan tak sanggup menatap matanya. Di luar dugaanku, dia langsung memberikan uangnya. Bahkan memuji keterampilanku, dia puas dengan tatanan rambutnya. Dan bilang bayarannya sepadan. Serta akan merekomendasikanku kepada teman dan keluarganya. Setelah dia pergi, hatiku sedikit merasa gelisah. Dia begitu mempercayaiku, tetapi aku menipunya. Itu sungguh bejat. Namun ku ingat lagi, hanya orang bodoh yang menolak uang. Lalu aku juga ingat utangku. Maka ku pendam saja perasaan bersalahku. Semenjak itu, caraku berbisnis berubah. Setiap melihat ada pelanggan kaya, aku menyambut mereka penuh senyuman. Dan kurekomendasikan layanan dan produk khusus. Suatu kali ada pelanggan yang mau mencuci dan menata rambutnya. Lalu kupikir, harga cuci rambut tak sampai 10 yuan. Aku harus cari cara untuk dapat uang lebih. Kukatakan kepadanya, rambutmu terlalu kering. Kalau tak segera dirawat, bisa mulai rontok. Dan rambut adalah mahkota wanita. Kalau sampai rambutmu bermasalah, akan terlambat untuk menyesalinya. Dia mempercayai semua perkataanku dan menghabiskan 300 yuan untuk produk nutrisi rambut anti rontok dan jadi pelanggan tetap untuk perawatan minyak panas. Setelah dia pergi, aku merasa tidak enak. Aku memang mendapatkan uangnya, tetapi aku tak yakin seberapa efektif produk itu. Aku terlalu membesar-besarkannya. Bagaimana nanti kalau gagal dan dia kembali untuk mengeluhkannya? Namun tak ada gunanya cemas, aku sudah menjualnya. Akhir cerita. Saat aku menggunting rambut pelanggan, beberapa hari kemudian, dia bilang kepalanya gatal dan berketombe. Kupikir, aku bisa merekomendasikan beberapa sampo yang kujual di sini. Jadi, aku bisa mendapatkan uang lebih. Kukatakan dengan bijak, ketombe dan kulit kepala gatal disebabkan oleh peradangan. Kalau semakin parah, rambutmu bisa rontok. Dan itu bisa memengaruhi rasa percaya dirimu. Dia langsung bertanya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jadi tentu saja kurekomendasikan sampo anti ketombeku kepadanya. Dan menjanjikan itu akan berhasil. Dengan gembira dia langsung membeli sampo itu. Kujual sampo itu seharga 68 yuan. Padahal ku beli hanya 25 yuan. Dia pun terus berterima kasih. Aku menyadari betapa mudahnya mendapat uang dengan cara begitu. Pantas saja pemilik salon lain menjadi kaya. Kupikir aku juga bisa cepat kaya dan tak perlu mengkhawatirkan tagihan rumah sakit ayahku. Dengan begini, kecemasan di hatiku lambat laun sirna. Dan aku jadi yakin satu-satunya cara menghasilkan uang adalah dengan berbohong dan menipu. 10 tahun berlalu dengan cepat. Aku menghasilkan banyak uang, utangku sudah kulunasi, aku bahkan membeli rumah dan mobil. Namun entah kenapa, meski hidupku kini lebih nyaman, aku sama sekali tidak merasa bahagia. Selalu ada perasaan hampa dan gelisah. Mereka bilang, saat manusia berbuat surga mengawasi, dan alang berjawab tepuk berbalas. Aku takut kalau pelanggan yang kutipu suatu hari meminta pertanggungjawabanku. Lalu reputasiku bisa hancur. Pikiran itu membuatku sangat takut. Dan hidup dalam ketakutan itu sungguh melelahkan. Aku ingin sekali kembali berbisnis dengan jujur. Tetapi aku tak bisa melakukannya. Aku bak pencuri yang mulai menikmati kejahatannya, sulit berhenti. Saat aku merasa menderita dan terjebak dalam kubangan dosa, seorang teman membagikan Injil Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dia bilang kepadaku, firman Tuhan adalah kebenaran, serta bisa menyelesaikan kesulitan dan memulihkan penderitaan di dalam jiwa kita. Benar. Setelah itu, aku mulai ikut pertemuan, membaca firman Tuhan bersama, menyanyikan lagu pujian. Dan aku merasa sangat damai. Perasaan seperti itu sangatlah berharga. Benar. Aku bertekad untuk mengamalkan imanku dengan baik. Syukur kepada Tuhan. Suatu kali dalam pertemuan, saudara-saudari membacakan firman Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah.
Kejujuran berarti memberikan hatimu kepada Tuhan, bersungguh-sungguh dan terbuka kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Tak pernah menyembunyikan kebenaran, tak berusaha menipu siapapun, dan tak melakukan sesuatu demi mengambil hati Tuhan. Singkatnya, jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu, dan tidak menipu Tuhan maupun manusia. Jika memiliki banyak rahasia yang enggan kau bagikan, jika kau sama sekali menolak menyingkapkan rahasiamu, kesulitan-kesulitanmu di depan orang lain untuk mencari jalan terang, maka kukatakan kau adalah seseorang yang sulit memperoleh keselamatan dan yang tidak akan dengan mudah keluar dari kegelapan. Amin. Firman ini sangat menyentuh bagiku. Tuhan menyukai orang jujur dan membenci pendusta. Menjadi orang jujur satu-satunya jalan untuk masuk kerajaannya. Saudara-saudari begitu suci dan terbuka. Meski ada saat-saat ketika mereka berbohong demi menyelamatkan muka atau status, tetapi mereka selalu bisa merenungkan diri dan bersikap jujur. Hidup mereka benar-benar terbebaskan. Aku bisa merasakan kalau gereja itu berbeda dengan dunia. Tuhan menyukai orang jujur. Semakin jujur orang itu, Tuhan semakin menyukainya. Tetapi semakin penuh kebohongan, maka ia akan semakin membencinya. Iya, benar. Hanya orang jujur yang bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Aku sungguh ingin menjadi orang jujur yang disukai Tuhan. Iya. Namun, aku teringat kalau aku seorang pengusaha. Iya. Dan di masyarakat materialistis di mana uang adalah segalanya, berbisnis dengan jujur tak hanya berarti kita tak bisa menghasilkan, tetapi juga akan dibodohi orang lain. Tak mungkin aku bisa bertahan dalam lingkungan seperti itu. Dan ujung-ujungnya aku harus gulung tikar. Namun firman Tuhan menyatakan ia menyukai orang jujur dan pendusta tak bisa diselamatkan. Kalau aku tak menerapkan kebenaran seperti kehendak Tuhan, tetapi terus bertindak licik, berbohong dan curang dalam bisnisku, bukankah itu menjijikkan bagi Tuhan? Aku pikir berulang kali, akhirnya aku putuskan bertindak sesuai firman Tuhan, menerapkan berkata benar dan menjadi orang jujur. Suatu hari, ketika aku memotong rambut seorang pelanggan, dia bertanya apakah rambutnya kering. Jika ya, dia minta perawatan minyak. Kupikir, aku hanya dapat 10 yuan dari potong rambut. Tetapi perawatan minyak bisa memberiku 100 yuan. Pelangganku sendiri yang memintanya. Aku tidak menyodorkan apapun untuk mendapat tambahan uang. Aku melihat rambutnya dan sadar kalau rambutnya tidak kering. Tetapi jika aku jujur, dia tak akan mengambil perawatan itu. Tepat di saat aku merasa tersesat, aku teringat firman Tuhan ini. Jujur berarti kudus dalam tindakan dan perkataanmu, dan tidak menipu Tuhan maupun manusia. Firman Tuhan mengingatkanku di waktu yang tepat. Orang jujur itu realistis dalam perkataan dan perbuatannya. Mereka tidak berdusta di hadapan Tuhan maupun orang lain. Karena ingin menjadi orang jujur, aku harus bertindak sesuai firman Tuhan dan mengatakan kebenaran. Maka, ku beritahu pelangganku, rambutmu tidak kering, tidak perlu buang-buang uang. Dia terkejut dan menjawab, tak kusangka kau begitu berintegritas. Zaman sekarang tak banyak pengusaha yang sepertimu. Aku pasti akan menyuruh seluruh keluargaku kemari untuk ditata rambutnya. Mendengar pelanggan berkata begitu, aku sangat senang. Aku bersyukur kepada Tuhan berulang kali. Aku merasakan betapa indah dan nikmatnya menjadi orang jujur dan mengatakan kebenaran. Setelah itu, aku bertindak layaknya orang jujur sesuai kehendaknya. Tak lama kemudian, semua rasa takut dan kecemasan dalam hatiku menghilang. Dan aku tidak lagi cemas akan ada orang yang datang mengeluh. Setiap malam, aku tidur dengan nyenyak. Kupikir aku bisa menerapkan kebenaran dan berkata jujur. Namun tak disangka watak dan filosofi iblisku begitu dalam tertanam. Saat tergiur dengan untung besar, aku kembali ke cara lamaku. Suatu hari, 5 orang wanita datang ke salonku. Mereka baru saja kembali dari perjalanan, dan sopir taksi mereka merekomendasikan salonku, maka mereka langsung kemari. Salah satunya berkata, "Harga tidak masalah, pastikan saja kau bekerja dengan baik." Mendengar perkataannya, aku berpikir, ini adalah uang yang sudah pasti. Aku akan berbohong sekali ini saja, dan Tuhan pasti akan memaafkanku. Maka, aku naikkan harga mengeriting rambut dari 160 menjadi 260 yuan, dan mereka tidak komentar apa-apa. Dengan begitu, aku dapat untung 500 yuan.
Aku merasa sangat senang saat menerima uang itu. Berpikir aku tak perlu mencemaskan uang sewa toko bulan itu. Namun malam itu, aku merasa sedih dan kecewa. Aku berbaring resah tak bisa tidur. Iya. Aku lalu sadar bahwa menjadi orang jujur itu hal baik dan berkaitan dengan bagaimana kita membawa diri, serta apakah kita bisa diselamatkan dan masuk ke kerajaannya. Iya. Lantas kenapa aku tidak bisa melakukannya? Apa alasanku sesungguhnya? Untuk mendapat jawaban, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Dahulu orang-orang menjalankan bisnisnya dengan tidak menipu seorang pun. Mereka menjual barang dengan harga yang sama kepada siapapun pembelinya. Bukankah sedikit unsur hati nurani yang baik dan kemanusiaan disampaikan di sini? Ketika orang menjalankan bisnisnya seperti ini, yaitu dengan itikat yang baik, dapat dilihat bahwa mereka masih memiliki hati nurani dan kemanusiaan pada saat itu. Namun, dengan meningkatnya tuntutan manusia untuk mendapatkan uang, orang tanpa sadar menjadi semakin mencintai uang, keuntungan, dan kesenangan. Singkatnya, orang mulai menganggap uang lebih penting daripada sebelumnya. Ketika orang memandang uang sebagai hal yang lebih penting, mereka tanpa sadar mulai menganggap reputasi, ketenaran, nama baik, dan integritas mereka kurang penting, bukan? Ketika engkau terlibat dalam bisnis, engkau melihat orang lain menggunakan berbagai cara untuk menipu orang dan menjadi kaya. Meskipun uang yang dihasilkan diperoleh secara tidak halal, semakin lama mereka menjadi semakin kaya. Meskipun mereka mungkin terlibat dalam bisnis yang sama denganmu, seluruh keluarga mereka lebih menikmati kehidupan daripadamu. Dan engkau merasa tidak senang, lalu berkata pada dirimu sendiri, "Mengapa aku tidak bisa melakukan itu? Mengapa aku tidak dapat menghasilkan sebanyak mereka? Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk membuat bisnisku berhasil." Engkau kemudian melakukan yang terbaik untuk merenungkan bagaimana menghasilkan banyak uang. Menurut metode menghasilkan uang yang biasanya, menjual barang dengan harga yang sama kepada semua pelanggan, setiap keuntungan yang engkau peroleh dihasilkan tanpa perasaan bersalah. Namun, ini bukan cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Didorong oleh keinginan untuk menghasilkan keuntungan, pemikiranmu mengalami perubahan secara bertahap. Selama perubahan ini, prinsip-prinsipmu dalam berperilaku juga mulai berubah. Ketika engkau pertama kalinya menipu seseorang, engkau memiliki keraguan dan berkata, "Hanya kali ini saja aku akan menipu orang. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak bisa menipu orang." Ada konsekuensi serius terhadap kecurangan. Kecurangan akan mendatangkan banyak masalah bagiku. Ketika pertama kali engkau menipu seseorang, hatimu merasa tidak tentram. Inilah fungsi hati nurani manusia. Untuk membuatmu merasa tidak tentram dan untuk menegurmu, sehingga terasa tidak wajar jika engkau menipu seseorang. Namun, setelah engkau berhasil menipu seseorang, engkau melihat bahwa engkau sekarang memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan engkau berpikir cara ini bisa sangat menguntungkan bagimu. Sekalipun ada sedikit perasaan sakit di hatimu, engkau tetap merasa ingin mengucapkan selamat kepada dirimu sendiri atas keberhasilanmu, dan engkau merasa agak senang dengan dirimu sendiri.
untuk pertama kalinya engkau menyetujui perilakumu sendiri, cara-caramu yang menipu. Setelah itu, begitu manusia telah terkontaminasi dengan kecurangan ini, itu sama seperti seseorang yang terlibat dalam perjudian dan kemudian menjadi seorang penjudi. Dalam ketidaksadaranmu, engkau memberikan persetujuan untuk perilaku curangmu sendiri dan menerimanya. Tanpa sadar, engkau menganggap kecurangan sebagai perilaku komersial yang sah dan sarana paling berguna bagi kelangsungan hidup dan mata pencaharianmu. Engkau berpikir, dengan melakukan ini, engkau bisa menjadi kaya dengan cepat. Ini adalah sebuah proses. Pada awalnya, orang tidak bisa menerima tipe perilaku ini, dan mereka memandang rendah perilaku dan praktik semacam ini. Lalu, mereka mulai melakukan eksperimen dengan berperilaku seperti ini, mencoba melakukannya dengan cara mereka sendiri, dan hati mereka mulai berubah secara bertahap. Perubahan macam apakah ini? Ini adalah persetujuan dan penerimaan terhadap tren ini, terhadap gagasan yang ditanamkan oleh tren sosial dalam dirimu ini. Tanpa disadari, jika engkau tidak menipu orang saat berbisnis dengan mereka, engkau merasa lebih buruk. Jika engkau tidak menipu orang, engkau merasa seakan-akan telah kehilangan sesuatu. Tanpa kau sadari, kecurangan ini menjadi jiwamu, tulang punggungmu, dan sejenis perilaku yang tak terpisahkan yang merupakan prinsip dalam hidupmu. Setelah manusia menerima perilaku dan pemikiran ini, tidakkah ini telah menyebabkan perubahan dalam hatinya? Hatimu telah berubah, jadi apakah integritasmu juga telah berubah? Apakah kemanusiaanmu telah berubah? Apakah hati nuranimu telah berubah? Ya, Ya, setiap bagian orang ini mengalami perubahan kualitatif, mulai dari hati mereka sampai pemikiran mereka, sedemikian rupa hingga mereka berubah dari dalam hingga keluar. Perubahan ini menarikmu semakin jauh dari Tuhan, dan engkau menjadi semakin selaras dengan iblis. Semakin lama engkau menjadi semakin serupa dengan iblis. Firman Tuhan mencerminkan kenyataan. Seperti itulah aku dulu. Awalnya aku mengikuti nuraniku dan berbisnis dengan jujur. Namun saat ayahku masuk rumah sakit, didorong oleh teman dan kolegaku, aku mulai berbohong dan menipu demi mendapatkan uang lebih. Akhirnya aku tak bisa menahan diri, ingin berhenti tetapi tak bisa. Aku menyadari semua itu disebabkan oleh perusakan iblis. Aku terpengaruh lingkungan dan mengikuti filosofi iblis seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Uang adalah yang utama. Uang bukan segalanya. Tetapi tanpa uang kau tidak berdaya. Dan uang membuat dunia berputar sebagai motoku. Aku mengikuti jalan kejahatan, alih-alih mencari uang dengan terhormat. Aku telantarkan standar perilaku utamaku demi keuntungan, belajar menyesuaikan perilakuku dengan orang lain. Aku memutar otak dan menghalalkan segala cara untuk menipu pelanggan. Aku menjadi semakin egois, licik, jahat, dan tamak. Aku kehilangan nurani dan nalar yang seharusnya dimiliki seseorang. Meski aku menghasilkan uang dari berbohong dan menipu selama bertahun-tahun, berhasil melunasi utangku dan hidup dengan nyaman, aku belum merasakan kebahagiaan sejati. Aku selalu merasa bersalah, selalu cemas kebohonganku akan terbongkar dan namaku akan rusak. Namun aku terjebak di dalamnya dan tak bisa melepaskan diri. Setelah menjadi orang percaya dan tahu Tuhan menyukai orang jujur, serta bertekad dalam doa untuk menerapkan firman-Nya, saat tergiur oleh jumlah uang yang banyak, aku tak bisa menahan diri untuk berbohong dan menipu. Aku menyadari betapa dalam iblis telah merusakku.
Akhirnya aku menyadari, filosofi iblis dalam menjalani hidup adalah hal buruk yang menyesatkan dan membahayakan orang. Filosofi ini sangat merusakku sehingga aku semakin menjadi jahat dan bejat. Hidup berdasarkan gagasan ini dan berbisnis dengan tidak jujur bukanlah jalan hidup yang benar. Melakukan firman Tuhan dan mengamalkan kebenaran dan menjadi orang jujur adalah satu-satunya jalan hidup yang benar. Betul sekali. Setelah itu aku membaca firman Tuhan ini. Bagaimana orang bisa menjadi orang jujur? Bagaimana orang berlatih menjadi orang jujur? Dengan tidak tercemar ketika dia berbicara. Benar, dan ada penjelasan lebih terperincinya. Apa yang dimaksud dengan tidak tercemar? Itu berarti tidak berbohong atau menyembunyikan tujuan pribadi dalam perkataanmu. Jika kau menyembunyikan kecurangan atau tujuan pribadi, kebohongan akan terlontar secara natural. Jika tak memiliki kecurangan atau tujuan pribadi di dalam hatimu, apa yang kau katakan tidak akan dicemarkan. Dan juga tidak akan mengandung kebohongan. Ketika kau berkata ya, itu berarti ya, dan tidak, itu berarti tidak. Menyucikan hatimu adalah langkah terpenting. Begitu hatimu disucikan, masalah kecongkakan dan kebohonganmu yang licik akan terselesaikan. Untuk menjadi orang jujur, orang harus membersihkan hatinya dari kecemaran ini. Setelah melakukan hal itu, akan mudah untuk menjadi orang jujur. Apakah rumit untuk menjadi orang jujur? Tidak. Betapapun banyaknya keadaan atau watak yang rusak di dalam dirimu, ada satu kebenaran yang dapat menyelesaikannya. Jangan berbohong, katakan apa adanya, lakukan penerapan sesuai kebenaran, dan bersikaplah transparan, hiduplah sebagai manusia di hadapan Tuhan, dan hiduplah dalam terang. Amin. Aku menemukan jalan penerapan dari firman Tuhan. Pertama-tama, kita harus meluruskan motif kita. Tidak berkata bohong dan tidak berniat untuk berdusta. Kita harus hidup terbuka, layak mendapatkan kepercayaan orang lain, dan menjalani hidup menyerupai manusia. Tuhan menyukai dan memberkati orang jujur. Orang jujur tidak hidup dalam kegelapan atau penderitaan. Mereka tidak memutar otak untuk mempertahankan kebohongan. Terlebih lagi, mereka tidak hidup dalam ketakutan kalau kebohongan mereka akan menghantui. Orang jujur tidak terkekang seperti itu. Mereka bebas dan dalam damai. Setelah memahami makna sesungguhnya, aku bertekad menerapkan hidup jujur seperti kehendak Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Keesokan siangnya, aku sedang memotong rambut pelanggan ketika wanita yang pernah kusarankan perawatan penebalan rambut datang dengan berwajah masam. Pikirku, sepertinya dia akan membuat ulah. Bagaimana kalau dia bilang produkku tidak bagus dan pelanggan lain mendengarnya? Bisnisku bisa terpengaruh. Bagaimana cara menyuruhnya pergi dari sini? Saat coba mencari cara untuk menghadapinya, aku teringat firman Tuhan. Jangan berbohong, katakan apa adanya, lakukan penerapan sesuai kebenaran, dan bersikaplah transparan. Hiduplah sebagai manusia di hadapan Tuhan dan hiduplah dalam terang. Aku sadar, aku tak boleh menipu lagi. Apapun yang akan dikatakan wanita itu, apapun yang akan dipikirkan pelanggan lain, apakah aku masih bisa hasilkan uang setelahnya? Aku harus jujur sesuai firman Tuhan dan mengatakan yang sebenarnya. Benar. Lalu menerima keluhannya dengan baik. Saat memikirkan ini, aku mendengarnya berkata sambil marah. Bukankah kau bilang penebal rambut ini bisa membantu menumbuhkan rambut? Tak ada satu helai rambut pun yang tumbuh. Kau menipuku, bukan? Aku menjawabnya dengan tulus. Beberapa pelanggan bilang kalau produk ini efektif, dan ada yang bilang sebaliknya. Aku belum mencobanya, jadi tak bisa jawab. Kalau menurutmu produk ini gagal, jangan digunakan lagi. Aku akan kembalikan uangmu. Setelah mendengar jawabanku, amarahnya reda. Dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Karena kau mau berkata jujur, tak perlu mengganti uangku. Namun, meski rambutku tidak bertambah tebal dengan produk ini, tetapi jadi lebih lembut dan berkilau. Setelah dia pergi, aku merenungkan kembali kejadian tadi. Aku merasakan sendiri bahwa menerapkan kebenaran tidaklah merugikan. Benar. Selain membuatku dipercaya dan dihormati orang lain, berkata jujur juga melegakan. Hal ini membuatku semakin yakin untuk menjadi orang jujur. Syukur kepada Tuhan. Pada suatu akhir pekan, kakakku datang ke salon untuk cuci rambut.
dan ada pelanggan yang mau mewarnai rambutnya. Aku melihat rambutnya dan bilang, "Rambutmu dicat belum lama ini. Sebaiknya tunggu sebentar lagi, karena cat rambut mengandung bahan kimia yang tidak baik bagi dirimu." Pelangganku dengan kaget menjawab, "Aku tak percaya ada orang yang berbisnis seperti ini. Ini luar biasa." Pantas bisnismu lancar. Sifat yang baik menghasilkan bisnis yang sukses. Setelah dia pergi, kakakku memandangku dengan aneh dan bilang, "Kau ini kenapa? Uang sudah di tangan tetapi tak kau ambil." Ku jawab dengan tenang, "Perilaku memengaruhi bisnis kita. Bagaimana mungkin orang yang tidak baik mengelola bisnis yang baik?" Kita bisa cepat kaya dengan cara tidak etis, tetapi tak akan bertahan lama. Kini aku melakukan semuanya terang-terangan, dan aku merasa lebih baik menghasilkan uang dengan nurani. Kakakku tersenyum dan bilang, "Dulu bukan begini caramu berbisnis, kau sudah berubah." Melihatnya takjub begitu, aku bersyukur kepada Tuhan berulang kali. Semua itu berkat firman Tuhan. Dan aku bisa merasakan kedamaian menjadi orang jujur dan mengatakan kebenaran. Setelah itu, salonku selalu sibuk setiap akhir pekan dan hari libur. Banyak orang datang karena tahu dari orang lain atau teman. Dulu aku berpikir takkan bisa bertahan di bisnis tanpa berbohong sedikit dan orang akan menertawaiku. Namun aku menyadari betapa konyol dan tidak masuk akalnya pikiran itu. Benar. Mengikuti filosofi iblis memberi kita keuntungan sementara dan hanya menyisakan penderitaan. Ini adalah cara hidup yang tercela dan hina. Kini aku fokus untuk menerapkan kebenaran, berbicara jujur, dan hidup lurus. Selain mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan orang lain, aku juga merasa damai. Ini cara yang indah untuk hidup. Syukur pada Tuhan. Perubahan kecil yang kujalani ini semuanya adalah berkat firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan menyukai dan memberkati orang-orang jujur. Iya. Syukur kepada Tuhan.